Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi aspek-aspek perpajakan internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas penyesuaian global rules terhadap entitas induk utama yang berupa flow-through entity. Namun, sebelumnya mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, penyesuaian terhadap entitas induk utama yang merupakan flow-through entity pada dasarnya adalah berupa pengurangan laba global atau alokasi laba global dari entitas induk utama yang berupa flow-through entity kepada pemiliknya, atau dalam PMK 136 tahun 2024 pemilik ini kita namai pemegang kepentingan kepemilikan. Nah, laba global yang dikurangkan dari entitas induk utama yang berupa flow-through entity dialokasikan atau dikurangkan kepada pemegang kepentingan kepemilikan. Pemegang kepentingan kepemilikan mana saja? Di antaranya adalah yang pertama, pemegang kepentingan kepemilikan yang memang dikenai pajak dalam waktu sampai dengan setahun setelah akhir tahun pajak huruf PMN, ya. Syaratnya itu syarat ya alokasi atau pengurangan laba global. Dan pajak atas seluruh laba pada tarif nominal atas pemilik tadi besarannya sama atau lebih besar dari tarif minimum yang 15%. Ya, itu syarat dilakukannya penyesuaian berupa pengurangan laba global atau alokasi laba global entitas induk utama berupa flow-through entity. Di samping itu juga bisa syaratnya bahwa diperkirakan jumlah pajak tercakup yang dibayar secara agregat dari seluruh konstituen yang tercakup dalam perhitungan pajak tambahan itu besarannya sama dengan laba dikali tarif minimum atau lebih besar. Nah, itu ya, itu pemegang kepentingan kepemilikan yang pertama. Pemegang kepentingan kepemilikan bisa juga adalah orang pribadi, dengan syarat orang pribadi merupakan subjek pajak dalam negeri di mana entitas induk utama berada. Kemudian secara agregat memiliki hak kepentingan kepemilikan sampai dengan 5% atas laba dan harta entitas induk utama. Bisa juga yang ketiga, pemegang kepentingan kepemilikan adalah badan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, atau dana pensiun, dengan syarat badan-badan tersebut merupakan penduduk atau berdomisili berlokasi di entitas induk utama berada. Kemudian juga secara agregat memiliki hak kepentingan sampai dengan 5% dari laba atau harta entitas induk utama. Ya, jadi demikian para pemegang kepentingan kepemilikan yang menjadi syarat berlakunya penyesuaian global. Dan juga perlu diperhatikan bahwa ketentuan tentang pengurangan laba global berlaku juga untuk BUT, bentuk usaha tetap. Penyesuaian global rules
terhadap entitas induk utama sebagai flow-through entity. Laba global dari flow-through entity yang merupakan entitas induk utama dari grup PMN harus dikurangi dengan jumlah laba global yang diatribusikan ke setiap kepentingan kepemilikan dalam hal A. Pemegang kepentingan kepemilikan dikenai pajak atas laba tersebut untuk suatu periode yang berakhir dalam waktu 12 bulan sejak akhir tahun pajak grup PMN. Dan 1. Pemegang kepentingan kepemilikan dikenai pajak atas seluruh laba tersebut pada tarif nominal yang sama atau lebih dari tarif minimum. Atau 2, dapat diperkirakan secara wajar bahwa jumlah agregat pajak tercakup yang dibayar oleh entitas induk utama dan entitas lainnya bagian dari tax transparent structure dan pajak dari pemegang kepentingan kepemilikan atas laba tersebut sama atau melebihi perkalian jumlah laba dengan tarif minimum. B. Pemegang kepentingan kepemilikan merupakan orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri di negara atau jurisdiksi entitas induk utama. Dan 2. Memegang kepentingan kepemilikan yang secara agregat memiliki hak atas 5% atau kurang dari laba dan harta entitas induk utama. Atau C. Pemegang kepentingan kepemilikan merupakan badan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba atau dana pensiun yang merupakan penduduk negara atau yurisdiksi entitas induk utama berada. Dan 2. Memegang kepentingan kepemilikan yang secara agregat memiliki hak atas 5% atau kurang dari laba dan harta entitas induk utama. Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku juga untuk suatu bentuk usaha tetap. Flow-through entity yang merupakan entitas induk utama dari grup PMN sebagaimana dimaksud harus mengurangi pajak tercakup secara proporsional. Nah, ini diberikan contoh tentang penerapan penyesuaian global rules-nya ya. Contoh penerapan entitas induk utama merupakan flow-through entity dalam hal pemegang kepentingan pemilikan dikenai pajak atas laba untuk suatu periode yang berakhir dalam waktu 12 bulan sejak akhir tahun pajak grup PMN ya. Di sini diberikan contoh di jurisdiksi A mengenakan tarif nominal 20%. Ya, di jurisdiksi A adalah tempat keberadaan Nona Erni yang dalam tahun pajak tersebut diasumsikan mengalami rugi 50.000 euro dan memiliki kepentingan pada AKO sebesar 50%. 50% lainnya dimiliki oleh Tuan Andra yang berlokasi di jurisdiksi lain yaitu jurisdiksi B. Entitas induk utama ya yang dimiliki oleh kedua orang pribadi ini merupakan flow-through entity. Tahun pajak berakhir 31 Desember dan pada tahun pajak yang bersangkutan mendapat penghasilan 140.000 euro. Berdasarkan ketentuan pajak jurisdiksi A, sebesar 70.000 euro dari penghasilan A Corporation dimasukkan dalam penghasilan
yang dikenakan pajak untuk Nona Erni pada tahun kalender yang berakhir pada 31 Desember tahun 2021 ya. Jadi ini 140 kepemilikan oleh Nona Erni, berarti dia setengahnya ikut dialokasikan. Penghasilan yang dikenakan pajak untuk Nona Erni adalah 20.000 euro, yang besarannya adalah 70.000 euro dikurangi 50.000 euro, ini rugi ya. Dan Nona Erni dikenakan pajak di jurisdiksi A dengan tarif 20% ya, tarif 20%. A Corporation mengurangi laba globalnya sebesar 70.000 euro untuk kepentingan kepemilikan yang dimiliki oleh Nona Erni. A Corporation akan mengurangi pajak tercakup secara proporsional. Tuan Andra dianggap memiliki bentuk usaha tetap di jurisdiksi A ya. Dan penghasilan yang dikenakan pajak dari bentuk usaha tetap tersebut termasuk 70.000 euro dari penghasilan yang dikenakan pajak A Corporation. Tuan Andra dikenakan pajak di jurisdiksi A dengan tarif nominal 20% dari penghasilan bentuk usaha tetap tersebut untuk tahun kalender yang berakhir pada 31 Desember tahun ke-1 ya. Contoh berikutnya sama ya, ada di jurisdiksi A dan jurisdiksi B ya. Tuan Andra juga dikenai pajak atas seluruh jumlah penghasilan tersebut pada tarif nominal yang sama atau melebihi tarif minimum. Oleh karena itu, A Corporation mengurangi laba globalnya untuk tahun pajak yang berakhir pada 31 Januari tahun 1 sesuai dengan pasal 45 ayat 1 huruf A angka 1 sebesar 70.000 euro untuk kepentingan kepemilikan yang dimiliki oleh Tuan Andra. Jadi laba dari flow through entity ini dialokasikan atau dikurangkan sebesar 50% masing-masing sesuai dengan persentase kepemilikan ya. Dan penjelasan tadi dapat kita rangkum di tabel berikut ini. Jadi dari laba global 140.000 euro, Nona Erni dan Tuan Andra masing-masing kedapatan 70.000 euro ya. Pajak pada tarif minimum 15%, ini sudah nilai tertentu ya. Tarif nominalnya 20% ya, tarif nominalnya 20%. Dengan keadaan tarif nominal yang melebihi tarif minimum ya, maka ada pengurangan laba global dari A Corporation ke pemegang kepentingan kepemilikan sesuai porsinya masing-masing ya. Ini maksud dari rangkuman tabel tersebut ya. Contoh berikutnya ya, ini ada Tuan Franz memiliki 50% C Corporation yang mempunyai penghasilan kena pajak 200.000 euro. Pajak tercakup disesuaikan 10.000 euro karena tarif nominalnya adalah 5%. Sementara tarif PPAOP nanti diperlakukan kepada Tuan Franz selaku wajib pajak orang pribadi ya. Bagian Tuan Franz dari penghasilan C Corporation untuk tahun 1 adalah 95.000 euro atau 50% kali 200.000 euro dikurangi 10.000 euro ya. Ini kan pajaknya nih, 200.000 dikurangi pajak. Nah, ini kan sisanya merupakan bagian dari Tuan Franz selaku pemilik dari flow through entity. Tuan Franz secara wajar diharapkan membayar pajak sebesar 10.000 euro 450 euro atau 11% kali
yang ini ya, 95.000 euro di jurisdiksi C. Tuan France tidak berhak mengurangi pajak jurisdiksi C. C Corporation tidak dapat mengurangi laba globalnya karena tarif nominal untuk orang pribadi yang berlaku bagi Tuan France adalah 11% yang merupakan tarif nominal di bawah tarif minimum ya. Jadi Tuan France sudah dikenai tarif di bawah tarif minimum ya. Jadi si corporation tidak dapat mengurangi laba global porsi daripada dirinya si corporation. Namun sebuah flow through entity yang merupakan entitas induk utama mengurangi laba globalnya sesuai dengan pasal 45 angka 1 ya. Jadi secara ketentuan umum kalau yang mau dialokasikan itu udah di bawah tarif minimum itu tidak berlaku pengalokasian. Namun ada pasal yang mengatur bahwa khusus untuk flow through entity ada perhitungannya. Pajak yang dibayar Tuan France dan C Corporation atas 100.000 euro laba global yang dapat diatribusikan kepada Tuan France adalah 15.450 euro dibayar oleh Tuan France tadi berapa? 10.450 euro dan yang dibayar si corporation adalah 5.000 euro sesuai dengan tarif nominal. Yang jumlahnya kalau dijumlah itu 15.000 atau 15.000 kali 100.000 ya. Jadi totalnya jumlah pajaknya 15.450 euro. Ternyata tarif minimumnya adalah penerapan tarif minimum pada laba globalnya adalah 15.000 euro. Maka si corporation mengurangi laba globalnya dengan 100.000 euro yang dapat diatribusikan kepada kepentingan kepemilikan Tuan France. Si corporation mengurangi pajak tercakup secara profesional sesuai pasal 45 ayat 4. Contoh, nah ini masih penjelasan berikutnya ya. Tuan France bedanya ini mendapat kredit pajak ya, bukan pengurangan ya. Tuan France mendapat kredit pajak, bukan pengurangan untuk pajak yang dibayar oleh C Corporation atas bagian penghasilan Tuan France. Bagian Tuan France atas penghasilan sebelum pajak C Corporation untuk tahun 1 adalah 100.000 euro atau 50% kali 200.000 euro. Ya. Tuan France diharapkan membayar pajak 6.000 euro atau 11% kali 100.000 euro penghasilan sebelum pajak dari SICO dikurangi 5.000 yang merupakan kredit pajak. Jumlah pajak yang dibayar oleh Tuan France dan SICO atas penghasilan global yang dapat diatribusikan kepada Tuan France adalah sebesar 11.000 euro atau 6.000 euro dibayar oleh Tuan France dan 5.000 euro dibayar oleh C Corporation yang tidak melebihi jumlah dari 15.000 euro atau 100.000 euro kali 15%. Oleh karena itu, si corporation tidak berhak untuk mengurangi penghasilan globalnya sebesar 200.000 euro pada tahun 1 dengan 100.000 euro yang dapat diatribusikan kepada kepemilikan Tuan France sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 huruf A angka 2. Nah, ini contoh berikutnya ya. Jadi ada jurisdiksi A, jurisdiksi B, ya. Ada A Corporation yang merupakan flow to entity, tax transferan entity dan juga merupakan entitas induk utama. Dimiliki oleh dua pemilik 1 50%, pemilik 2 50%. Dan dengan demikian
karena A Corporation ini beroperasi di dua negara, yurisdiksi A dan yurisdiksi B, dengan adanya operasi usaha di yurisdiksi B, maka terbentuklah BUT. Laba diatribusikan kepada BUT misalnya dalam hal ini 100 euro. Ya. Menurut ketentuan pasal 27 dan pasal 28, penghasilan A Corporation sebesar 100 euro dialokasikan ke bentuk usaha tetap yang berada di yurisdiksi B. Yurisdiksi B memberikan pajak kepada pemilik A Corporation terkait penghasilan 100 euro yang dialokasikan ke bentuk usaha tetap dengan tarif nominal 15%. Dan setiap pemilik membayar pajak 7,5 euro kepada yurisdiksi B, di mana totalnya 15 ya, dibagi ke masing-masing pemilik. Di yurisdiksi B, pemegang kepentingan pemilikan A Corporation dikenai pajak dengan tarif nominal yang sama dengan tarif minimum. Dan wajar diharapkan bahwa pajak sebesar 7,5 euro yang dibayarkan oleh setiap pemegang sama dengan jumlah penghasilan masing-masing pemegang dari penghasilan bentuk usaha tetap yang dikalikan dengan tarif minimum, atau 7,5 euro penghasilan 50 euro dikali tarif minimum 15%. Oleh karena itu, laba Globo bentuk usaha tetap dikurangi sebesar 100 euro di yurisdiksi B sesuai dengan pasal 45 ayat 5. Nah, ini tabel yang merangkum hasil dari penentuan besaran-besaran pajak atau juga proporsi penghasilan laba yang dikurangkan dari flow-through entity. Jadi alokasi untuk A Corporation ya di yurisdiksi B itu 100 ya. 100 sesuai dengan penghasilan BUT. Tarif pajaknya 15%. Pajak dibayar 15%. Ini tarif minimum sama dengan tarif nominal. Selisih pajak yang dibayar dengan tarif minimum tidak ada, maka A Corporation mendapat pengurangan pajak berdasarkan pasal 45 ayat 5. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.